Bonjour à tous, ça va? J'espère que vous restez en bonne santé. Maintenant, notre groupe présentera les attractions touristiques les plus célèbres de la Croix. Les membres de notre groupe, à savoir Ailey, Linda, Amelia, Cynthia, Anna, Prativi, Windy, et moi-même, à savoir Aziz. Pulau Korsika terletak di Laut Mediterania, barat Italia, dan utara Pulau Italia, Sardinia. Meskipun Pulau Korsika lebih dekat ke Italia daripada daratan Prancis, tetapi Pulau Korsika secara administratif termasuk dalam kawasan Prancis metropolitan. Rute kapal feri dari pelabuhan Prancis atau Italia menuju Pulau Korsika. Keberangkatan dari Prancis tersedia dari pelabuhan Toulon, Nice, dan Marseille. Penyeberangan dari Italia berangkat dari pelabuhan Savona dan Genoa di utara dan Livorno dan Piombino di pantai barat Italia. Selain kapal feri, Lecco juga terhubung dengan kapal pesiar kelas besar membuka rute pesiar ke Lecco dan Mediterania. Terdapat sekitar 11 perusahaan kapal pesiar kelas besar yang membuka rute ke Lecco. 11 perusahaan kapal pesiar yang melayani perjalanan itu adalah 1. Carnival & Co, Costa Crociere, Aida Ships, P&O Cruises, Royal Caribbean, Compagnie du Ponant, Cunard Line, Holland America Line, Princess Cruises, Celebrity Cruises, dan MSC Line. Umumnya, kapal pesiar yang memiliki rute ke Lecco akan berlabuh selama kurang lebih 5-7 hari dengan pemberhentian di Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Ilero, Porto Vecchio, dan Propriano. Rata-rata, kapal pesiar membuka rute ke Lecco dengan pelabuhan pemberangkatan dari Marseille, Genoa, Sardinia, Malta, Balearic, dan Palermo. Kebanyakan kapal-kapal pesiar tersebut berlabuh di Lecco selama 5-7 hari di kota-kota yang berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat pelabuhan kapal pesiar di Pulau Korsika. Pertama ada Bastia, ada Bonifacio, Ajaccio, Propriano, Porto Vecchio, Ileros. Kota Pelabuhan Bastia. Bastia, kota terbesar kedua Korsika yang terletak di pantai timur laut pulau. Kota tua Terravehia dibangun di dalam dan di sekitar bagian tengah pelabuhan dan merupakan jaringan gang yang dihubungkan oleh lorong-lorong gelap berkubah. Kota Bastia juga merupakan pintu gerbang ke Cape Corse, semenanjung panjang yang terdapat banyak menara Genoa dan cagar alam luas berbatu dengan tumbuhan liar yang melimpah. Pemandangan dan tempat menarik yang dapat dikunjungi adalah gereja klasik San Giovanni Battista, Bastia's Market Square, benteng dan Palais de Gouverneur, dan Patrimonio yang merupakan salah satu kebun anggur paling terkenal di daerah Bastia. Kota Pelabuhan Ajaccio. Ajaccio merupakan ibu kota Korsika dan pemukiman terbesar di Pulau Korsika. Ajaccio terletak di pantai barat Korsika, 210 mil laut dari tenggara Marseille. Ajaccio adalah kota pelabuhan terbesar di Pulau Korsika yang menjadi pusat penambatan kapal pesiar di Mediterania yang mengantar para wisatawan untuk berkeliling di Pulau Korsika. Kota ini memiliki beberapa kekhasan, yaitu kehidupan bahari alam Mediterania yang sangat melekat pada budayanya. Arsitektur kota merupakan percampuran antara budaya Prancis dan Italia Mediterania, dan kota tempat kelahiran Napoleon Bonaparte.
Tempat wisata terkenal selain Museum Bonaparte yaitu Vase Museum dan Katedral Ajaccio. Kota Pelabuhan Bonifacio. Kota ini berada di pantai selatan Korsika, dipisahkan dari Pulau Sardinia, Italia, oleh Selat Bonifacio sepanjang 11 km. Bonifacio merupakan resor pesisir penting dengan pelabuhan kapal pesiar dan pelabuhan komersial kecil. Pelabuhan ini didominasi oleh kota tua dan benteng. Bonifacio berhasil melestarikan identitas sosial maupun budayanya. Bukan hanya itu, kota ini juga bertengger di semenanjung batu kapur sempit sepanjang 1 mili yang sejajar dengan pantai dan membentuk pelabuhan alami. Dan itulah yang menjadi daya tarik kota pelabuhan Bonifacio. Berikut potret dari kota pelabuhan Bonifacio. Di sini saya akan menjelaskan tentang wisata berlayar di Pulau Korsika, khususnya di kota pelabuhan Propiano. Kota pelabuhan Propiano terletak di Teluk Van Lico, tepatnya berada di Pulau Korsika, Prancis. Propiano merupakan sebuah resor di tepi laut yang populer dengan wisata pantai yang sangat indah dan berbagai olahraga air yang sangat menarik. Di antaranya ada seperti berlayar, menyelam, dan selancar. Kota Pelabuhan Propiano juga memiliki ciri khas, yaitu nuansa tradisional dan nuansa santai. Di sini juga terdapat banyak deretan restoran yang menggoda dan juga ada kafe yang berjejer di sepanjang kota pelabuhan Propiano. Kota pelabuhan ini sangat cocok untuk bersantai dan memanjakan diri atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga. Selain itu, kota Propiano juga memiliki banyak warisan budaya dan wisata pantai yang terkenal. Warisan budaya yang terkenal yaitu ada Notre Dame de la Miséricorde, kemudian ada Kapel Sainte Marie, kemudian ada situs prasejarah Filitosa, dan ada juga pantai-pantai yang terkenal seperti Taravo, Baracci, Capulao Rosso. Kemudian ada pantai Portigliolo, ada pantai Campomoro, Tizzano, dan Porto Polo. Kota pelabuhan L'Île-Ros terletak di pantai barat Laut Korsika di wilayah Balane, sekitar 20 km sebelah timur dari kota Calvi. Dermaga oleh pulau-pulau kecil berbatu merah tua di Kepulauan La Pieve yang menghadap ke pantai berpasir putih dan didukung oleh pegunungan Mont Grosso. L'Île-Ros memanjakan dengan berbagai pemandangan indah. Daerah Balane yang otentik di Korsika atau dikenal sebagai Taman Korsika tidak hanya terkenal dengan tanah subur yang menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, tetapi juga karena keindahan desa-desa di puncak bukit yang menawan. Pelabuhan Porto Vecchio dikenal juga sebagai Marina de Porto Vecchio. Pelabuhan ini memiliki 380 tempat berlabuh untuk semua jenis kapal. Pelabuhan ini paling lengkap di bagian paling selatan Prancis untuk menambatkan kapal dan kapal pesiar dengan panjang hingga 50 meter. Marina dan perdagangan di bawah benteng sangat ramai. Bar, restoran, dan kedai es krim telah menjadi tempat tinggal dan menawarkan relaksasi yang menyenangkan di jantung teluk. Unit mewah Quai d'Honneur yang baru dibangun menawarkan peralatan paling modern dan ramah lingkungan di Eropa. Pada akhirnya, Porto Vecchio adalah titik awal untuk kapal pesiar laut ke Kepulauan Lavezzi. Keunikan berlayar di Pulau Korsika. 1. Dapat menikmati teluk yang diciptakan 250 juta tahun lalu akibat letusan vulkanik dari Monte Cinto. 2. Dapat menikmati birunya laut serta memandangi pelabuhan Bonifacio yang merupakan benteng dengan ganggang batu yang indah dan garis pantai perairan yang berkilauan.
3. Korsika adalah pulau terbesar keempat setelah Sisilia, Sardinia, dan Siprus di Mediterania. Itu terletak 100 mil dari Prancis Selatan dan 56 mil dari barat laut Italia, dan itu dipisahkan dari Sardinia oleh Selat Bonifacio sejauh 7 mil, yang berarti dengan berlayar di Korsika, wisatawan bisa menikmati dua perairan di dua negara berbeda. Keempat, pemandangannya dipenuhi siluet gunung dan bebatuan granitnya menampilkan warna-warna cerah. Kelima, dapat berlayar menuju Scandola yang merupakan cagar alam yang telah diakui situs warisan dunia oleh UNESCO. Dan di sini wisatawan dapat melihat lumba-lumba elang peregrine bila beruntung. Dari keunikan berlayar di Korsika, kita dapat mengetahui apa saja yang dapat diterapkan di Indonesia, yakni manajemen pariwisata bahari, adventure, serta budayanya. Maksudnya di negara Indonesia harus bisa meniru keberhasilan Pulau Korsika dalam hal branding, sehingga jika branding, manajemen, dan lain-lain berhasil, tentunya dapat menarik wisatawan asing terutama menggunakan kapal pesiar lebih banyak lagi ke salah satu destinasi Indonesia, contohnya Labuan Bajo, Mandalika, dan Raja Ampat. Lalu, Prancis merupakan negara dengan banyaknya wilayah perairan, sama halnya dengan Indonesia. Dengan banyak varian tersebut, Prancis selalu melakukan inovasi di bidang desain dan pembuatan kapal yang ramah lingkungan. Prancis telah melakukan inovasi melalui pemberian label biru oleh Federasi Industri Pelayaran kepada kapal-kapal maupun peralatan navigasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan melalui penyelenggaraan lomba perahu biru. Dan negara Prancis juga telah melakukan kegiatan promosi sektor pelayaran ramah lingkungan yang bertajuk Kapal Masa Depan. Dari hal tersebut, Prancis bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan kualitas destinasi pelayaran untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi, mengembangkan teknologi di sektor pelayaran agar bisa menciptakan sebuah kapal pelayaran untuk transportasi maupun untuk destinasi wisata yang lebih banyak lagi. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir, à bientôt.